Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mohon izin Bapak Ibu, kebetulan saya hari ini mewakili jabatan pelaksana. Dan mungkin disclaimer dulu karena kekurangan ilmu dan agak mendadak ditunjuk panitia tadi, jadi mohon maaf materinya seadanya. Untuk kultum hari ini, mudah-mudahan nanti 7 menit selesai. Temanya berbakti kepada orang tua. Langsung. Jemaah sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua mempunyai hak yang besar terhadap diri kita. Mereka lah yang telah berjuang sejak awal kehidupan kita dengan memelihara, mendidik dan membesarkan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan bahwa dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibumu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, di antara bentuk berbakti kepada orang tua, menurut penulis kultum ada beberapa macam, namun untuk kultum kali ini hanya disampaikan 5 saja. Yang pertama, berakhlak baik kepada orang tua. Misalnya dengan berkata yang lembut dan merendahkan diri kita di depan orang tua. Artinya merendahkan diri yaitu bersikap sebaik-baiknya di depan orang tua. Yang kedua adalah menjaga hubungan silaturahmi. Orang yang paling berhak untuk dijaga silaturahminya tidak lain tidak bukan adalah ibu dan ayah kita. Seandainya jarak memisahkan kita dengan orang tua kita, sudah selayaknya orang yang pertama yang harus kita hubungi adalah orang tua kita, baik melalui telepon, SMS, ataupun alat komunikasi lainnya. Lanjut yang ketiga yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Rasul Ahmad, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba soleh di jannah. Lalu ia berkata, ya Robbi, apa yang menyebabkanku demikian? Allah berfirman, karena istighfar anakmu untukmu. Jadi doa anak soleh adalah harapan yang bisa bermanfaat bagi kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW beritakan bahwa di antara amal usaha yang masih bermanfaat bagi seorang, meskipun ia telah meninggal adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu bersedekah untuk kedua orang tua. Berinfak dengan niat dihadiahkan kepada orang tua yang telah meninggal, insya Allah akan sampai dan bermanfaat bagi kedua orang tua kita. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Sa'ad bin Ubadah ditinggal mati oleh ibunya saat ia tidak berada di sisinya. Ia berkata, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal saat aku tidak berada di sisinya. Apakah bermanfaat baginya jika saya bersedekah untuknya? Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Sa'ad. Maka Sa'ad berkata, maka persaksikanlah bahwa kebunku ini yang penuh buah akan aku sedekahkan untuknya. Yang kelima yaitu menyambung hubungan baik dengan sahabat orang tua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa ada seorang Arab kampung yang bertemu dengannya di jalan kota Mekah. Maka Abdullah memberi salam dan menaikkannya ke atas keledai yang tadi ia naiki dan memberinya sorban yang tadi dipakainya. Ibnu Dinar berkata, kami berkata pada beliau, semoga Allah memperbaiki urusan Anda, mereka itu orang Arab dusun yang rela dengan pemberian yang sedikit. Abdullah bin Umar menjawab, sesungguhnya bapak yang tadi dia tolong adalah kerabat dari orang tuanya. Maka jemaah sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari kultum ini adalah orang tua memiliki hak yang besar terhadap anaknya. Dan di antara bentuk bakti kita kepada orang tua yang bisa kita lakukan tadi, yang pertama adalah berakhlak baik kepada orang tua. Yang kedua, menjaga hubungan silaturahmi baik di saat kita sedang dekat ataupun sedang jauh dari orang tua. Yang ketiga,
mendoakan kedua orang tua kita. Yang keempat, berusaha semaksimal mungkin bersedekah untuk kedua orang tua. Dan yang kelima adalah menyambung hubungan baik dengan sahabat dari orang tua kita. Mungkin jadi demikianlah beberapa hal yang bisa kita lakukan terhadap kedua orang tua kita, baik saat keduanya masih hidup ataupun telah meninggal. Semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang soleh, yang tahu berbakti kepada kedua orang tua, agar Allah memberikan ridho selain kepada kita, namun kepada orang tua dan juga anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian untuk kultum hari ini, kurang dari 7 menit, tapi insya Allah ilmunya bermanfaat. Akhir kata, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.